You're welcome. Terima kasih, Lloyd. Pembicara kita malam ini adalah Pendeta Andes Pramsaragi dari Indonesia. Dipersilakan Pendeta Saragi sekaligus memperkenalkan diri dan keluarga. Baik, terima kasih Ibu Jen Ratu dan juga semua jemaat Ciasdak yang bersama-sama saat ini. Kali pertama bagi saya bisa melayani melalui Zoom di luar negeri. Meskipun ada banyak keluarga saya di Colorado dan juga yang hadir pada saat ini, saya tidak pernah terpikir untuk bisa membawa pelayanan ibadah. Walaupun tadi malam saya tidak bisa tidur karena saya bukanlah orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi ya. Terima kasih Pak Simorangkir dan juga ada Kak saya, Kak Ellen juga yang menyampaikan ke beliau bagaimana ceritanya kok bisa saya kenal dan diketahui, dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini dan dalam firman yang saya sampaikan, saya juga menyisipkan sedikit pengalaman saya bagaimana Tuhan memanggil saya untuk melayani, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, kendati pun saat ini di Jemaat Ciasdak sedang mengalami kedukaan. Biarlah Tuhan selalu memberikan pengharapan bagi keluarga dan kita semua, khususnya Jemaat Ciasdak. Baik, sebelum kita memulai, saya coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Ya, sebelumnya mari kita kembali tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan di surga, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, memohon tuntunan Tuhan melalui firman ini. Tuhan akan memberkati kami semua dan menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini dapat berkata-kata sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Satukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Bukakan hati pikiran kami sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Dalam perjalanan hidup kita, sampai kita berada di titik saat ini, baik mungkin kita yang sudah mengalami kesuksesan, kita sudah mengerti bahwa hidup untuk melayani, atau mungkin kita masih mencari apa yang terbaik dalam hidup kita dan keluarga kita. Saya mengamati dan pengalaman saya pribadi bahwa pada saat kita kembali melihat ke belakang bagaimana tangan Tuhan bekerja, bahkan terkadang sangat senyap, tetapi Dia mengubahkan kita. Inilah sebenarnya salah satu modal besar sehingga kita tetap hidup dalam Tuhan, bahkan kita melayani Tuhan, dan bahkan kita bisa melakukan yang terbaik buat orang lain, karena pun mungkin kita dikecewakan, kita disakiti. Bagaimana kita penting sekali untuk melihat berkat-berkat Tuhan pada hidup kita. Nah, pernahkah kita memiliki keinginan atau cita-cita, ya, mungkin pada masa lalu kita, atau mungkin kita bisa melihat anak-anak kita ingin menjadi penyanyi yang bagus, ada yang ingin menjadi pemain gitar yang sukses, bahkan menjadi pengkhotbah, dan banyak lagi yang lain yang menjadi kerinduan yang kita inginkan dalam hidup ini. Nah, kita semua pasti pernah mempunyai cita-cita. Kita ingin sukses ya. Tapi bagaimana respon kita jika ternyata cita-cita itu tidak tersampaikan? Nah, sedikit saya menyampaikan, tidak pernah terfikir saya mau jadi pendeta. Ya, saya melihat kedua orang tua saya yang walaupun pada saat bekerja juga ada usaha kecil-kecilan dan sibuk untuk ada berbisnis, jadi saya juga senang sebenarnya ingin bisa jadi pengusaha
Itu. Sehingga waktu saya kuliah, saya sempat di UNAI mengambil jurusan manajemen selama 2 semester, tapi semester kedua itu sebenarnya sudah mulai ada terusik. Nah, di awal saya senang karena banyak hal-hal rohani yang terjadi, ya namanya juga di asrama. Saya selalu antusias kalau sudah memasuki kelas-kelas di bidang agama, dan tapi tidak pernah terpikir mau jadi pendeta. Dan saya ingat betul bahwa Tuhan menginginkan saya untuk jadi pendeta, tapi saya tidak mau. Satu kali, karena saya SMA tinggal di Jakarta, di rumah tulang saya, tulang Johnny Leonard Gutong. Saya SMA tinggal bersama dengan beliau, dan saya terkadang libur dari UNAI, saya datang ke Jakarta, diajak jalan-jalan ke pantai Florida namanya, di daerah Banten, malam tahun baru. Singkatnya, pada saat mereka sedang mencari villa, kami beberapa anak-anak ini berenang di sore hari, dan saya dengan salah satu keluarga dari pihak nantulang saya ini terbawa arus, tiba-tiba terbawa arus dan ikut dalam. Padahal saya punya kemampuan untuk bisa berenang, tapi tidak berdaya karena ada tarikan yang kuat. Bahkan di saat sahabat saya yang satu ini menarik kaki saya jadi tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya sempat tenggelam dan dalam hati, ya Tuhan, matilah saya. Tapi entah bagaimana, seperti ada tangan yang mendorong, maafnya, pantat saya ke atas, dan teringat kalau tidak salah itu ada nelayan yang menolong. Dan masyarakat mengatakan di sini sebenarnya tidak baik untuk berenang, dan sebenarnya pun jarang ada lalu lalang di situ sebenarnya nelayan, karena bukan untuk mencari ikan. Itu yang saya ingat, dan memang saya banyak sekali minum air sampai saya diangkat-angkat, kepala saya ditaruh di bawah, dan saudara kami yang satu ini meninggal, dan kalau tidak salah 2-3 hari berikutnya ditemukan mayatnya. Lalu saya banyak merenung, saya melihat semua bagaimana kebaikan Tuhan. Saya pulang ke UNAI, 1 minggu saya tidak pernah, saya seperti bingung, dan akhirnya ada yang membisikkan dalam hati saya supaya saya lega, datang ke Dekan Teologi untuk minta didoakan. Tujuannya cuma itu, tidak ada terpikir mau jadi pendeta. Saya minta didoakan oleh Dekan Teologi pada saat itu, Pendeta Jes Perangin-Angin, dan dia minta saya menceritakan persoalannya, dan dia yang menguatkan saya bahwa kamu harus mengambil jurusan teologi. Nah, inilah yang kita lihat, satu hal yang tidak direncanakan, tetapi sekali lagi, apa yang membuat saya mau melakukan itu karena apa? Melihat ke belakang, bahkan bagaimana Tuhan menolong saya. Jadi pendeta Perangin-Angin inilah yang menerjemahkan makna dari semua dan membuka hati saya, dan saya menangis pada saat berdoa. Kendati pun pada masa kuliah itu juga tidak mudah, walaupun panggilan ya, walaupun kita juga memiliki istri yang kita jamin itu adalah jodoh kita, atau suami adalah jodoh kita, tentu banyak juga suka duka. Saya akan lanjutkan kisahnya sambil kita melihat firman Tuhan pada saat ini. Nah, ini juga yang dialami oleh Johnson Ottman Jr. Sejak kecil, Johnson ini memiliki kerinduan menjadi penyanyi seperti ayahnya. Ya, ini merupakan satu kisah nyata, dan mungkin juga ada yang sudah tahu dengan kisah ini. Jadi Johnson ini kecil, dia suka berdiri di atas kursi di gereja karena ayahnya seorang penyanyi di gereja dan aktif dalam pelayanan dengan bakat sebagai penyanyi. Agar dia dapat ikut menyanyi dari buku lagu rohani yang dipegang oleh ayahnya. Namun sayangnya betapapun dia sudah berlatih, dia tidak memiliki suara yang bagus seperti ayahnya. Dan banyak orang, tidak hanya ayahnya, mereka semua menyadari hal itu, bahwa Johnson ini tidak begitu baik, tidak begitu bagus suaranya dalam bernyanyi. Nah, kemudian di umur 19 tahun, dia bergabung dengan gereja Metodis, dan setelah bertahun-tahun terlibat dalam pelayanan, dia ditabiskan menjadi pendeta. Namun sekali lagi, dia juga harus menerima fakta yang pahit. Semua orang di gereja Metodis itu menyadari bahwa dia kurang berbakat. Saya katakan tadi bahwa saya ini sebenarnya juga orang yang sangat pemalu. Dulu kalau keluarga saya dari Jakarta,
Mereka konvoy naik mobil datang ke Sumatera, wah itu saya udah ngumpul aja di kamar sama adik saya. Malu, pemalu sekali. Bahkan selama kuliah di UNAI, pada saat tingkat 3, tingkat 4 ada jadwal untuk saya khotbah, saya tidak pernah mau. Saya sampai stres dan bahkan sakit. Tapi kalau memimpin untuk ibadah, conducting, menyanyi, saya bersedia. Saya tidak pernah khotbah. Sampai Tuhan akhirnya saya melayani pertama kali di Nusa Tenggara Timur tahun 2003. Tuhan memberikan kesempatan terakhir sebelum saya untuk kuliah kembali, melayani di 4 jemaat. Nanti untuk bukan jemaat-jemaat besar, di tempatnya yang jauh. Saudara bisa bayangkan kalau 4 jemaat, berarti setiap Sabat saya harus datangi. Dan saya harus terus berkhotbah. Sehingga kalau ada orang-orang muda yang mau ikut, saya tanya, kalian mau ikut atau tidak? Kalau tidak ikut, ya saya akan pakai khotbah yang di gereja sebelumnya untuk berbicara. Jadi saya sempat menangis sebenarnya waktu ditaruh di Nusa Tenggara Timur. Karena waktu itu memang dikatakan oleh pendeta Sinaga, tidak ada penempatan di Pulau Jawa. Dan jangan bermimpi menjadi pendeta di Jakarta. Kami dites selama 3 hari. Itulah yang membuat saya, setelah tamat, saya sempat di Bali selama hampir 3 bulan. Lalu terjadilah bom Bali pertama, dan biasanya saya berada di titik tempat bom itu, karena itu malam saya lagi ke Denpasar untuk mau kirim email, saya ke warnet, dan setelah 2 hari itu saya kembali dan saya melamar ke Uni dan pasrah dan berserah. Walaupun saya sempat tidak ingin berangkat ke Nusa Tenggara Timur, tapi saat ini saya bersyukur menjadi gembala melalui hal yang paling pahit, tempat dan medan yang menurut saya ekstrim. Karena pernah mengalami 7-8 bulan tidak ada air, hujan turun, dan sumur kering, bahkan sungai pun kering. Sampai berjalan berkilo-kilometer untuk pergi ke mata air. Jadi saya tadinya juga merasa tidak layak, ya, walaupun Tuhan panggil saya sering tidak percaya diri. Begitulah yang terjadi ya kepada Johnson ini. Kemudian selanjutnya dia terjun ke dalam dunia bisnis. Ya. Dia bekerja sama dengan ayahnya, dan saudara tahu bahwa bisnisnya di bidang retail ini sukses ya. Juga mengurus sebuah biro asuransi yang besar di New Jersey, dan penghasilannya juga luar biasa ya. Tercukupi seluruh kebutuhan materinya. Tetapi meskipun dia sukses dalam dunia bisnis, nah, dia belum menemukan satu kepuasan. Dia bertanya-tanya, apakah dia memang tidak dapat menyamai ayahnya dalam melayani Tuhan. Jadi memang akar jiwa pelayanan ini memang sudah ada ya, dan sangat disayangkan di masa muda tidak terlihat bakat-bakat itu. Dan bahkan di saat dia sukses pun, dia merasa bahwa apakah tidak ada yang lain yang saya bisa lakukan untuk pelayanan ini. Nah, kemudian pada waktu berumur 36 tahun, Johnson ini mulai menemukan talentanya. Apa talentanya? Dia mulai mengarang puisi berisi syair-syair rohani, dan ternyata para pemusik Kristen sangat menyukai puisi-puisi rohani. Dan mereka memberi notasi lagu kepada puisi-puisi. Jadi ada banyak juga kisah lagu himne yang ada kita miliki sebagai lagu Sion ini juga ya sebagian itu juga ada dari puisi. Dan kita bisa lihat para penyanyi rohani terkenal yang sering melayani dalam acara-acara KKR, mereka meminta agar Johnson terus menulis puisi. Saudara bisa lihat bahwa puisi yang dia tulis ini sangat banyak, karena memang inilah ternyata talenta ya yang Tuhan kasih baginya. Jumlahnya tidak hanya puluhan dan bahkan mencapai ratusan, bahkan ribuan puisi telah ditulisnya, dan ini digunakan dalam membuat syair-syair lagu rohani. Nah, kemudian pada usia 41 tahun, dia mengarang sebuah puisi rohani yang berjudul Count Your Blessings. Dan kita tahu lagu ini, nanti kita juga akan menyanyikan bersama-sama lagu ini. Inilah lagu yang benar-benar menjadi berkat
bagi banyak orang dan saya pribadi juga menyukai lagu ini. Nah, bahkan saat lagu itu mulai dikenal, di Inggris diberitakan bahwa di London juga di bagian selatan para bapak dengan semangat menyanyikan lagu itu. Anak laki-laki bersiul mendendangkan lagu itu. Para ibu menyenandungkan lagu itu untuk menidurkan bayi mereka. Luar biasa pada saat dulu dan sampai sekarang lagu ini tetap hidup. Ya. Lagu ini berdasarkan Efesus 1 ayat 3, apa dikatakan dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam tulisan ini dikatakan orang-orang diajarkan untuk menghitung berkat-berkat Allah yang begitu melimpah secara terus-menerus. Mengalir setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita mau menghitung berkat-berkatnya itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah rambut di kepala. Jauh lebih banyak daripada jumlah bintang di langit dan jauh lebih banyak daripada jumlah pasir di pantai. Bahkan jika pikiran semua orang terpandai di dunia ini dikumpulkan, mereka tidak akan sanggup menghitung jumlah semua berkat-berkat Allah dalam hidup kita. Karena mungkin kita sering fokus kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang tidak baik, karena memang setan juga banyak bekerja dalam pikiran kita, sehingga kita sering menjadi pesimis, dan kadang kita tidak peka melihat. Walaupun saat ini kita dihadapi berbagai cobaan ujian, ya, bahkan dunia sedang sakit saat ini, kita agak sulit melihat bagaimana dengan senyapnya Tuhan itu masih bekerja, ya. Dan kita terus belajar, berlatih, melihat dengan berpikir positif dan optimis dalam hidup ini, dengan selalu menunjukkan aura sukacita, kebahagiaan, itu memudahkan kita melihat bahwa saat ini Tuhan bekerja, walaupun dunia sedang sakit, keluarga kita juga mungkin sakit dalam fisik dan rohani, dan persoalan segala macamnya, kita tidak akan berfokus pada hal itu, karena melihat bagaimana berkat-berkat yang tak terhitung yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, bersama Daud, mari kita memuji Allah atas segala pemikirannya yang indah. Apa yang dikatakannya? Bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada. Itulah sebabnya orang berkata bahwa lagu Count Your Blessings ini bagaikan sebuah sinar terang yang telah menerangi. Pada zaman itu banyak orang yang susah. Tidak hanya pada saat ini, seperti pandemi yang kita alami. Lagu ini benar-benar menjadi sumber pengharapan. Lagu ini benar-benar mengantarkan kita dan membuka mata kita bahwa begitu baiknya Tuhan yang telah menolong kita, menyadarkan kita untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Banyak orang yang susah. Jadi tidak kebetulan lagu ini ada. Dia hadir pada saat yang tepat, di saat dunia pada saat sedang sakit. Sama seperti pada saat Yesus datang ke dunia. Itu semua dengan hitung-hitungan yang cermat. Ellen G. White menulis bahwa kehadiran Yesus ke dunia pada saat itu menjadi manusia adalah pada saat di titik dunia ataupun manusia hidup dalam kebobrokan moral, bahkan dunia pada saat itu hidup dalam sandiwara. Jadi imam-imam yang bekerja di bait suci, orang Farisi Saduki, orang-orang kaya, dan semua juga mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang miskin, hidupnya hanya bersandiwara. Itu yang dikatakan, hidup penuh dengan sandiwara. Dan Tuhan datang pada saat yang tepat. Dan lagu ini pun hadir pada saat yang tepat. Dan saat ini, lagu ini, kuasa Tuhan menolong hidup kita untuk melihat bagaimana masa-masa gelap dalam hidup kita. Dan lagu ini menerangkan kembali, membawa kita kepada Tuhan.
sekali lagi saya katakan bahwa saat saya menjadi pendeta, walaupun itu saya yakin panggilan dari Tuhan, saya mengalami jatuh bangun. Ada mungkin 2-3 kali saya nggak mau jadi pendeta. Waktu di Kupang saya sudah menyerah. Waktu itu orang tua saya juga masih di Colorado. Saya bolak-balik bilang, aduh saya nggak mau lagi jadi pendeta. Saudara, tidak mudah pada saat itu. Mungkin sekarang enak kalau jadi pendeta di Nusa Tenggara Timur. Zaman saya itu memang sulit sekali, dan saya tidak pernah dibesarkan dengan keadaan seperti itu. Waktu berangkat naik kapal laut, untung saya naik kapal laut, kalau naik pesawat mungkin tidak begitu. 3 hari merenung, dan cahaya bulan, bintang-bintang pada malam hari itu, sampai tengah malam saya lihat dan saya terhibur. Itu juga satu kali saya berada di tahun kedua, ada namanya Jumat Bekun Tembira. Nah, Jumat Bekun ini gerejanya agak di atas bukit. Saya biasa datang lebih awal kalau untuk ibadah Rabu malam. Pada saat itu sebenarnya hati saya juga sudah, ya mungkin melayani juga dengan sandiwara, karena saya juga bingung dengan, aduh ini gimana ya, masih terus nggak jadi pendeta, berat sekali ya begini. Dan menghadapi orang-orang di sana, menghadapi medannya, saya sering menangis. Dan beberapa teman saya, ada juga teman saya mengalami gangguan kejiwaan, ada yang kabur dari pelayanan, dan saya pun hampir sebenarnya. Suatu kali saya, karena belum ada yang datang, saya nggak langsung masuk gereja. Saya melihat, wah bintang begitu banyak. Wah, saya seumur hidup waktu kecil sering melihat bintang. Tapi tidak pernah melihat, waktu itu saya susah menggambarkan, begitu indah sekali bentuk bintang itu, dan seperti gambar lukisan. Lalu saya tersenyum, saya menangis, dan ada semangat luar biasa bahwa saya tidak boleh menyerah. Dan saya teringat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya dari kecil, dalam saya mengikuti kuliah dengan penuh segala tantangannya. Waktu itu tidak mudah jadi pendeta. Saya tidak langsung melamar ke Uni karena, wah luar biasa waktu itu pendeta Sinaga. Dia membuat tes selama 3 hari. Ada orang yang gugup berkhotbah di depannya, disuruh ulang tahun depan. Jadi banyak waktu itu yang tidak jadi pendeta. Dites kembali untuk kemampuan roh nubuat dan juga doktrin. Aduh, tapi saya pasrah dan Tuhan saya diterima. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, dan ada di Nusa Tenggara. Tidak ada di Pulau Jawa, karena saya waktu itu sangat ingin sekali bisa melayani di Jawa ya. Jawa, tapi Tuhan harus saya di Nusa Tenggara. Bisa kerja melayani. Sementara beberapa teman-teman mereka harus mengulang tahun depan, supaya mereka layak untuk bisa melayani. Itu yang saya lihat bagaimana bintang-bintang di langit begitu menyenangkan hati saya. Tuhan menghibur, dan ini penghiburan secara senyap yang Tuhan lakukan, dan saya tidak menduga dan itu mempengaruhi dalam kehidupan saya. Kemudian salah satu cicit dari Jensen Ottman Jr. adalah seorang penulis berbakat yang tinggal di dekat gedung Menara Kembar World Trade Center di New York. Saat kedua gedung pencakar langit itu runtuh tanggal 11 September 2001 dan membunuh ribuan orang, semua orang begitu terhanyut dalam duka kesedihan yang luar biasa. Namun, Pendeta Andes, masih dia dulu kali ya. 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 Saya lanjutkan. Ya. Namun lagu Count Your Blessings, orang-orang kembali dikuatkan dan boleh terus bersukacita dalam Tuhan. Kita bisa lihat di zaman akhir ini, pada saat terjadi goncangan yang besar di Amerika, lagu Count Your Blessings salah satu yang menguatkan orang-orang yang berduka pada saat itu. Nah, ada berbagai hal yang bisa membuat kita sulit untuk bersyukur. Menghitung bagaimana jumlah yang banyak yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Pertama, kita akan sulit bersyukur bila kita hanya memperhatikan penderitaan atau kesulitan yang kita hadapi dan tidak mampu melihat kebaikan Tuhan di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Beberapa yang konseling kepada saya, kebanyakan mereka memang marah-marah sama Tuhan.
karena begitu berat dan pahitnya. Bahkan menghina Tuhan. Bahkan ada juga kesaksian orang yang karena ada gambar Tuhan Yesus, oleh karena penderitaannya, persoalan dalam rumah tangganya, dia bakar. Wah, luar biasa. Tapi memang akhirnya dia, banyak orang yang marah kepada Tuhan atas peristiwa yang pahit yang dialami. Tidak bisa melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita. Nah, yang kedua, kita akan sulit untuk bersyukur bila kita beranggapan bahwa semua yang terjadi di bumi ini semata-mata merupakan proses alamiah yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Dan apa yang telah kita terima atau yang kita miliki semata-mata merupakan hasil kerja keras kita sendiri. Ya, ini sering kita juga terjebak dengan hal ini ya. Walaupun kita tidak harus menjadi ateis dalam hal ini, walaupun kita beragama, kita bisa terjebak dalam pola pikir seperti ini. Ya, itu karena kerja keras saya. Dan yang ketiga persoalannya adalah kita akan sulit bersyukur bila kita tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan dengan kacamata ini. Bila kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Roma 8. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kacamata iman kita ini akan semakin baik jika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan di waktu yang tepat dalam berdoa dan berdoa. Ini akan membuat kita bisa memiliki iman dalam hidup. Nah, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Kemudian dalam Mazmur 40 ayat 6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya dihitung. Nah, yang berikutnya ini juga ada seorang misionaris wanita. Sebenarnya kalau kita cari begitu banyak sebenarnya keajaiban dari lagu Count Your Blessings. Tuhan benar-benar bekerja menghibur kita. Ada yang menduga dan banyak sekali cara dan mukjizat Tuhan bekerja untuk menguatkan dan menghibur. Seorang misionaris wanita yang melayani bertahun-tahun di lingkungan orang-orang kusta yang keadaannya sangat menyedihkan ini di India. Satu ketika tiba waktunya bagi misionaris ini untuk mengambil cuti. Dia juga perlu berlibur kembali ke negaranya. Lalu dibuatkan acara perpisahan. Setelah semua wanita penderita kusta itu berkumpul, misionaris itu mengajak mereka untuk membaca Alkitab dan juga berdoa. Dan setelah itu dia mengajak mereka untuk menyanyi. Dan dia bertanya, apakah ada yang mau memilih lagu favorit untuk kita nyanyikan pada saat ini? Tanyakan oleh misionaris ini. Kemudian terdengar suara, tolong nyanyikan lagu favorit saya, Count Your Blessings. Nah, misionaris itu terkejut. Dia mencari asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang karena kusta, kini dia cacat dan tidak memiliki hidung lagi. Kita bisa bayangkan. Keadaan kita tidak seperti wanita ini. Tapi dengan semangatnya dia meminta untuk menyanyikan lagu Count Your Blessings, saudara-saudara. Kita tidak memiliki kecacatan seperti wanita ini. Tapi dia sangat bersuka cita untuk menyanyikan lagu itu. Karena dia telah berhasil melihat kebaikan Tuhan dalam hidup meskipun dia menderita. Kita bersyukur karena Johnson Ottman Jr. ini tidak menjadi putus asa. Bayangkan kalau dia putus asa. Setan bekerja untuk terus menjatuhkan dia. Tapi orang tuanya mungkin berdoa dan dia juga bersungguh-sungguh. Kita tidak bisa bayangkan kalau dia putus asa. Karena lagu ini telah mempengaruhi banyak umat manusia. Dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang menjadi berkat bagi berjuta-juta orang. Bahkan orang yang cacat parah
dan diasingkan seperti wanita penderita kusta itu. Hatinya melambung, hatinya meluap dengan penuh sukacita saat menyanyikan lagu Hitung Berkat-Mu. Ya, kadang kita menganggap biasa ya, lagu-lagu himne, lagu Sion. Dan kadang-kadang kita menyanyikan dengan sikap yang biasa-biasa saja. Sebenarnya lagu-lagu pembuka, lagu penutup, jika dinyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh hormat bagi Tuhan, dari lagu saja kita sudah dikuatkan. Itu belum lagi kalau kita mendengar firman. Ya, kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam menyanyi, karena banyak mujizat Tuhan yang terjadi dari lagu-lagu himne, lagu-lagu yang dimiliki oleh gereja masa Advent. Nah, Ellen G. White juga menulis dalam Peristiwa Akhir Zaman halaman 71, dalam mengenang sejarah kita yang lalu setelah menjalani setiap langkah maju sampai kepada keadaan kita sekarang ini, saya dapat berkata, pujilah Allah setelah saya melihat apa yang telah dilakukan Tuhan. Saya dipenuhi dengan rasa heran dan dengan keyakinan kepada Kristus. Sebagai pemimpin, tidak ada yang kita takutkan di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa silam. Pada saat saya setelah 3 tahun melayani di Nusa Tenggara Timur, saya mengambil cuti 2 tahun untuk saya mau kuliah lagi karena saya belum menikah dan saya kelihatannya ada kesempatan untuk bisa kuliah. Saya mengambil program pasca sarjana pastoral counseling di Batu Malang, tetapi saya berkuliah di Balikpapan di Kalimantan karena dosennya datang. Jadi saya tadinya mau rencana ke Filipina, sebenarnya saya sedang berada di Bandung untuk mengambil kursus bahasa Inggris. Sempat waktu itu juga like Ferry Bulton itu ada nelfon saya juga waktu itu. Saya masih ingat waktu itu. Saya juga teringat suatu kali waktu saya masih nakal-nakalnya waktu SMA. Jadi memang tidak pernahlah terbayang mau jadi pendeta karena ya saya tidak provokator di sekolah, tapi karena suka mengikut. Kalau tidak salah ya, nanti mungkin like Ferry Bulton bisa mengingat waktu saya berada di Polsek Senen itu beliau yang mengambil saya dari sana karena saya sempat tertangkap karena ikut tawuran pada saat. Jadi waktu saya di Kalimantan, saya datang karena melihat adik saya, dia bekerja di sana, dan karena saya jadi berangkat ke Filipina karena saya juga lebih ingin mencari jurusan pastoral counseling dan juga ingin bisa tetap melayani. Rupanya Tuhan buka jalan, dan ketua daerah di Kalimantan pada saat itu adalah mantan ketua daerah di Nusa Tenggara Timur, dan beberapa teman di sana juga menanyakan ke saya bagaimana kalau jadi gembala di sini. Lalu saya temukan juga teman-teman saya memberitahu ini ada kuliah jarak jauh, pun dosennya yang datang nanti wisudanya di Batu Malang, dan itu sesuai dengan apa yang saya cari. Jurusan pastoral counseling, kuliah dari hari Senin malam sampai hari Jumat, dan saya mengambil jurusan itu dan menyelesaikannya. Tetapi saat itu juga saya mengalami masa yang sulit. Saya seperti tidak ingin lagi jadi pendeta pada saat itu. Datang lagi keadaan itu. Karena merasa kesepian. Saya merasa kesepian luar biasa. Saya tidak ada pacar waktu itu. Dan saya pernah putus dengan seorang wanita. Dia adalah anak pendeta. Kami putus hubungannya pada saat saya berada di Nusa Tenggara. Lalu ibu saya memberitahu, karena adik saya sudah mau menikah. Saya bilang, nggak apa-apa, saya dilewati. Ibu saya mengatakan, coba kau hubungi kembali Yohana Bidi. Saya nggak pernah melihat dia, tapi waktu saya wisuda, saya pacaran dengannya. Kemudian, wah tidak mungkin dia mau kembali sama aku, Mas. Saya sudah menyakiti hatinya. Coba, Mama yakin dia mau menerima. Lalu saya telepon. Saya waktu itu juga, aduh adik saya sudah mau menikah, saya nggak punya pacar, saya juga udah malas juga jadi pendeta, aduh gimana ini, sepi banget itu. Dan memang tantangannya juga berbeda ya, di Kalimantan juga ada tantangannya ya. Jadi saya juga
Akhirnya saya coba telepon kembali mantan pacar saya. Saya minta maaf. Sebelumnya juga kita ada komunikasi, tapi ini dalam pembicaraan yang serius. Saya mengajak untuk menikah, padahal dia sudah bekerja di Jakarta, bahkan sudah masukin lamaran di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Dan kemudian dia mau, dan dia datang ke Balikpapan karena ada orang tua angkat juga di Balikpapan. Kami mengurus pernikahan selama 3 bulan. Luar biasa Tuhan itu. Secara senyap dia bekerja. Dia memberikan saya pendamping. Entah bagaimana ibu saya punya keyakinan yang kuat bahwa dia akan mau dengannya. Dan saya menghubungi dan sampai saat ini Tuhan mudah-mudahan tidak akan berubah. Saya menikah dengan wanita yang memang orang tuanya almarhum adalah pendeta yang banyak menguatkan saya, menolong saya untuk terus bisa berdedikasi dalam pelayanan yang mulia. Dia selalu katakan, lihat ke belakang. Lihat ke belakang bagaimana Tuhan menyertai kita. Ini yang selalu dikatakan. Nah, memeriksa dan melihat kembali secara cermat dan rinci perjalanan hidup yang sudah kita jalani sangat penting. Di sana kita bisa menyaksikan beragam bentuk konkret kasih setia Tuhan kepada kita. Bahkan kita bisa melihat hasil kerja Tuhan dalam diam yang begitu setia. Dia lakukan tanpa kita menyadarinya. Jadi sering sekali Tuhan bekerja secara diam dan senyap. Bahkan tanpa kita menyadari. Biasa, saudara. Doa kita di bagian terakhir. Doa kita pada saat ini. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk menghitung kembali dengan cermat seluruh berkat Tuhan bagi hidup kami. Sehingga kami bisa mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Pada saat ini saya mengajak kita untuk menyanyi. Kita bisa tetap menyanyi saja ya. Ya kita mengikuti lagu ini bersama-sama untuk melengkapi firman Tuhan pada saat ini. Apakah sudah terdengar, Pak Semurangkin? Sudah. Hitung satu-satu segala berkat-Mu dan lihatlah kasih padamu. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkat-Mu meski hatimu berat. Kau kan bergema dan tak pernah. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Bila kamu lihat orang berharta, ingat lebih indah harta di surga. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli akan kamu terima di negeri suci. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan memberikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga.
yang diberikan Tuhan setiapku. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Saragi yang sudah membawakan firman Tuhan yang tentunya boleh menguatkan kita. Count your blessing, not your problem. Terima kasih. Dan kita akan mendengarkan lagu penutup. Dipersilakan. Simpson Pangaribuan. Udah itu lagu penutup sudah. Apakah Simpson masih membawakan lagu penutup? Itu aja, Jen, sudah jadi penutup. Oke. Kalau tidak, kita akan tutup dengan doa. Dipersilakan Pendeta Saragi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terpujilah Engkau ya Allah. Maha besar kasih kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami agungkan dan muliakan Engkau, Imam besar kami di surga. Ampunilah kami Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran kami, dan bahkan pada saat kami sedang mengikuti ibadah permintaan doa pada kami, mungkin hati pikiran kami tidak benar-benar terpaut kepadamu Bapa. Berikanlah pengampunan, layakkanlah kami Bapa untuk terus menerima berkat-Mu. Dan biarlah kiranya ya Bapa, melalui persekutuan kami pada malam hari ini, kami dikuatkan, hati kami dijamah, Roh Kudus-Mu bekerja lebih besar lagi dalam hidup kami, untuk melihat bagaimana baiknya Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Sekali lagi Bapa, mungkin kami tidak peka melihat dengan begitu senyap Tuhan sedang bekerja. Bahkan kami mungkin bersungut-sungut saat ini. Kami menggerutu, bahkan kami pesimis dengan hidup kami. Tapi biarlah kiranya Bapa, kami memiliki pengharapan karena saat ini kami percaya Tuhan sedang bekerja. Tuhan memberkati seluruh jemaat Kiasda pada saat ini. Dan siapapun yang bergabung dalam ibadah ini, Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, dan kami terus memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan. Waktu yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Sehingga Tuhan akan terus memelihara hidup kami, menjagai kami semua. Dan biarlah kiranya jemaat Kiasda ini boleh terus maju di dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan, dilindungi di dalam kesehatan. Program-program jemaat Tuhan akan berkati. Dan segala pergumulan-pergumulan Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memberkati Pendeta Yoram yang memimpin jemaat ini, dan memberikan hikmat bagi yang lain. Dan juga kasih Tuhan menjadi bagian kami semua yang hadir pada ibadah saat ini. Inilah doa yang kami sampaikan padamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin.